seperti biasa dalam kontestasi politik, apalagi pilpres, akan muncul berbagai macam relawan dengan segala bentuknya. Bahkan PDIP mengklaim itu sudah ada 137 relawan yang terkoordinasi di bawah bendera PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar. Seberapa efektif relawan itu di dalam kontestasi politik, terutama pada Pilpres tahun 2024? Nanti kita dengar bagaimana imajinasi publik yang akan disuarakan oleh Taftazani, atau biasa kita panggil Buya Tafta, the wise guys, mantan konsultan politik secara resmi, artinya di dalam lembaga, tapi sekarang nalurinya tetap saja sebagai orang yang memberikan mantra politik baik terhadap rekannya, politisi atau partai politik atau kandidat yang ingin masuk di dalam kontestasi politik. Nah, Boy, batik nih. Ini pulang kondangan, nggak sempat pulang ke rumah. Ini topi dan batik ini kombinasinya udah kayak film Peaky Blinders. Jadi mafia zaman dulu gitu ya. Gimana Boy? Soal relawan-relawanan ini Boy di dalam kontestasi politik terutama untuk Pilpres 2024 nanti. Iya, ini peristiwa rutin yang terjadi setiap kali musim pilkada, musim pemilihan lah ya, pemilihan kepala daerah, pilpres atau semacam itu. Gini, secara generik ya, ada yang disebut relawan lepas ya, artinya ada yang disebut partai. Kalau partai itu pasti mendukung calon yang dia usung kan, atau yang dia dukung, ya kan. Kalau relawan ini dia lebih lepas, tidak terasosiasi dengan partai tertentu. Masyarakat membentuk sendiri gitu. Bahwa individu-individu di dalam tubuh relawan itu ada yang terasosiasi partai itu as individually, gitu kan. Tapi sebagai komunitas mereka dipertemukan oleh kepentingan dan harapan yang sama. Ya, bisa beragam tuh. Ya, kalau soal pilihan politiknya bisa partainya macam-macam. Karena mereka lebih setia pada person ketimbang pada institusi partai yang mengusungnya, gitu kan. Nah, karena itu ruang manuver yang bisa dilakukan relawan sebetulnya jauh lebih terbuka daripada partai. Kalau partai kan segmen, walaupun dia tetap main di kandang besar, ya kan, di segmen luas. Tapi kan sentimennya sudah terbagi, gitu. Tapi kalau relawan ini ada unsur keswadayaan politik di situ karena mereka sebetulnya relatif ya, sebutlah kayak begitu, tidak terkait langsung dengan kepentingan eksklusif, ya. Ya rela saja, namanya juga relawan. Artinya gitu kan. Nggak minat jadi komisaris juga. Iya. Jadi nggak ada harapan-harapan yang terlalu tersembunyi gitu loh, ya kan. Namanya juga relawan, jadi ada unsur keswadayaan di situ, voluntary gitu kan. Dan itu sebetulnya sehat, karena di situ menunjukkan partisipasi politik paling real, ya kan. Syukur-syukur kalau dia bisa membiayai sendiri, ya kan. Mestinya kan memang begitu ya. Ya, yang sehat kayak gitu. Jadi meskipun misalnya kayak gini, saya suka kandidat tertentu, ya kan. Saya senang segala macam, saya bikin bendera 10 misalnya kan, 10 biji ya kan. Saya kasih ke teman-teman yang kira-kira sama gitu. Dia hanya keluar sedikit biaya ya segala macam, tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang kan ramai juga tuh. Itu relawan. Iya, relawan dalam pengertian yang lebih genuine ya. Lebih genuine. Jadi reaksi spontan dari individu warga yang punya hak untuk senang pada seseorang, lalu dia memproduksi alat-alat sosialisasi, ya kan, segala macam, keluar biaya dan seterusnya, kayak gitu. Fenomena ini kurang lazim kalau di sini, karena di Barat itu biasa ya, kayak gitu. Mereka partisipasi keluar biaya untuk mendukung calon tertentu, gitu. Walaupun dia tidak saling kenal, nggak ada hubungan apa-apa, kayak gitu-gitu. Jadi sifat kerelawanan kayak gini itu positif karena dia sebetulnya sedang menjemput impiannya. Terhadap seorang kandidat. Terhadap seorang kandidat, gitu kan. Dia sedang menjemput impian dia pada sosok orang itu. Gitu. Jadi itu sehat. Ya, tentu ada banyak variasi relawan segala macam, ada yang terorganisir dan seterusnya. Lepas dari segala variasi dan seterusnya, ini berbeda dengan partai, gitu kan. Mengapa saya katakan bahwa ruang manuver dia lebih terbuka? Karena dia nggak punya warna partai, gitu kan.
Dan jangan lupa memilih presiden itu butuh dukungan besar, melampaui batas-batas dukungan partai tertentu, bahkan yang mengusung dan mendukungnya. Sebutlah partai tertentu di tingkat nasional dia juara nomor 1. Sebutlah PDIP 20% atau partai manapun. Tapi begitu capresnya kan nggak menang kalau cuma 20%, kayak gitu kan. Hampir menang tapi pecundang juga. Pecundang. Dan itu ngeri dalam pilpres itu. Ngeri dalam pengertian, nah ini yang saya gunakan istilah itu ya. Kalau dalam kompetisi olahraga, juara nomor 2 itu masih dapat kalungan bunga. Juara harapan. Juara harapan, ya kan? Masih bisa selebrasi. Tapi kalau dalam pilpres, ya kan? Juara nomor 2 itu adalah pecundang pertama. Minimal menhan lah. Iya kan? Dalam itu pecundang. Atau dalam istilah Rendra ini ya, dia bilang, dalam dunia persilatan itu hanya ada juara nomor 1. Karena juara nomor 2 dia sudah berkalang tanah, dia sudah rebah, mati semati-matinya, ya kan? Itu Rendra waktu pidato kebudayaan ya? Iya, waktu dia dapat penghargaan dari penghargaan IKJ. Dalam dunia persilatan hanya ada juara nomor 1, sebab nomor 2 dia sudah mati semati-matinya, berkalang tanah, ya kan? Tapi dalam ilmu surat, istilah dia ya, untuk mengatakan bahwa ilmu kehidupan, ukurannya apa? Seseorang itu harus disebut juara nomor 1, gitu kan? Semua orang bisa juara nomor 1 atau semuanya juara nomor 2, karena ukurannya menjadi relatif, ya kan? Kayak gitu. Politik ini kan sebetulnya ilmu surat, bukan ilmu silat. Betul. Jadi kalau orang tidak terpilih jadi presiden, ya kan? Dia bisa menjadi juara di tempat lain untuk melakukan amal sosial apa gitu kan, bla 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 bla. Jangan ngambek gitu kan, biasa saja gitu. Sehingga pilpres itu menjadi ada unsur gimmicknya, terus ada unsur fastabikul khairatnya gitu kan, dan seterusnya. Dia bukan hanya berburu kekuasaan untuk kekuasaan, kayak gitu, ya kan. Ini normatifnya, ya kan. Kekuasaan untuk ruang mengabdi. Jadi soal ngambek-ngambek atau itu cukuplah masa lalu kayak SBY sama Mega gitu. jangan baper gitu loh. Ini kok politik main hati gitu kan, gitu. Nah, dalam soal-soal kayak gitu Prabowo lebih lebih terbuka, dia lebih rileks ya. Mungkin ada kaitannya dengan soal background dia segala macam yang terbuka. Mateng ya Prabowo itu ya. Ya, artinya kan dia bisa dia nyatakan sendiri walaupun dengan tujuan berbeda. Anda tahu nggak bahwa saya ini adalah musuhnya Jokowi dalam Pilpres kemarin. Tapi sekarang saya jadi anak buahnya dan saya hormat sama dia. Dan saya baru tahu bahwa dialah presiden paling keras bekerja. Wah, kayak gitu-gitu kan? Bisa aja. Iya kan? Jadi ada unsur relaksasi di situ, ya kan? Nggak baper kayak gitu. Ini bagus, ya kan? Nah, relawan juga harus kayak gitu kan? Jangan jadi hooligan gitu kayak di dunia sepak bola gitu kan? Iya kan, gitu kan? Kalau di lapangan dia ngamuk gitu kan, nggak bagus. Relawan itu positif, seperti juga dunia sepak bola. Tanpa ada supporter, relawan segala macam itu kan nggak menarik. Nggak menarik, ya, garing, ya kan? Kompetisi itu jangan garing. Gitu. Jadi ini kembang-kembang demokrasi dia, ya kan? Tapi kembang ini pastikan dia nggak beracun gitu loh, ya kan? Betul. Kayak itu. Ini biasa saja. Jadi relawan itu gejala yang sehat, ya, karena dia ada unsur partisipasi politik, ya, yang bersifat terbuka, yang melekat pada hak individu rakyat, gitu kan? Itu poinnya, ya kan? Bahwa ada partai atau ya siapapun yang melakukan mobilisasi nggak apa-apa karena itu terbuka juga, ya kan? Beda dengan zaman Orde Baru kan, tidak ada partisipasi di situ karena semuanya mobilisasi yang dipaksakan, gitu kan? Tapi kalau ini kan terbuka, orang suka Anies dia membentuk kelompok relawan Anies kayak ibu-ibu pengajian kan, mereka itu ada partisipasi tuh karena gandrung sama ketokohan Pak Anies gitu kan. Waktu saya tanya kenapa kamu kok senang sekali sama Anies, pertama dia ganteng gitu kan, kedua dia orangnya tidak pemarah walaupun dihina dia senyum kayak gitu-gitu itu. Jadi Anies pandai dia memainkan gesture ya untuk segmennya gitu kan. Itu ibu saya tuh waktu saya tanya tuh Bu, ibu saya sekarang udah 70-an. Waktu saya tanya ngapain milih SBY?
orangnya ganteng kayak Patri gitu. Ya kayak gitu. Nah ini kan sentimen-sentimen atau preferensi kayak gini itu sebegitu cairnya kalau di tingkat bawah. Kelihatannya sepele. Ya mereka udah terlalu sibuk dengan urusan harian, ngapain mikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah karena itu dalam politik termasuk juga ini yang harus jadi perhatian relawan, terutama kandidatnya. Political gesture menjadi penting di situ, ya kan? Dari mulai yang bersifat visual maupun yang bersifat narasi, gitu kan? Ya gesture, perform segala macam kayak gitu. Verbal, ya verbalnya, kemampuan pidato politik depan publiknya segala macam. Karena politik itu kan zaman dulu ada hubungannya dengan retorika, gitu kan? Ada retorika. Anda bayangin apa jadinya negeri ini kalau kita nggak punya Soekarno yang punya kemampuan pidato kayak gitu. Soekarno aja yang diingatnya kan retorikanya. Retorikanya. Nah ini bedanya dengan demagog, ya kan? Demagog itu juga pintar ngomong, ya kan? Cuma isinya bohong karena sifatnya agitatif dia, agitatif, memancing kemarahan orang untuk setia kepada dia, ya kan? Kayak gitu. Tapi di tempat lain dia ngomong hal yang berbeda karena semuanya itu ditujukan untuk kepentingan dirinya, ya kan? Dan lebih sering negatif karena sifatnya agitatif, demagog gitu. Nah, tapi kemampuan bicaranya oke. Tapi dalam kontestasi, Bu, seberapa efektif relawan-relawan itu? Ya efektif dong, karena sifat kerelawanan itu kan terbuka dia. Semakin luas jaringan relawan itu semakin bagus karena dia kan yang menjajakan dagangan gitu. Itu kalau relawan yang origin? Iya. Kalau yang nggak origin, ya bukan relawan namanya. Iya. Tapi kan sekarang ada yang mengaku sebagai relawan, tapi justru dia menyerahkan dirinya pada partai atau partai yang mengkooptasi dia gitu ya. Ya mungkin lebih pada kepentingan logistik aja kan. Jadi butuh biaya operasional segala macam, dia punya alamat untuk diminta kan, yang kira-kira kepentingannya sama gitu kan. Ya itu soal teknis di lapangan. Kecuali kalau umpamanya relawan itu didikte ya oleh partai untuk melakukan ini sampai pada tingkat yang sangat teknis, dia bukan relawan, dia perpanjangan partai kayak gitu. Karena sifat kerelawanan itu sebetulnya lebih cair, ya kan. Karena itu relawan itu adalah wujud paling manifest dari kedaulatan politik dia sebagai individu, gitu, untuk memilih siapa dan mendukung siapa. Tapi kan kalau kita lihat itu sekarang malah relawan itu, ya ini mungkin bias-bias zaman Jokowi dulu ya, itu dia lebih banyak munculnya di media sosial, Boy. Yang saya bayangkan kalau cerita Buya tadi itu kan seharusnya relawan itu kan justru menjelaskan ke publik atau ke calon pemilih tentang kandidat yang didukung kan. Seperti itu, apakah kita punya kesamaan pandangan gitu ya, segala macam. Kan itu jauh lebih efektif, tapi kelihatannya nggak ada kontrol atau nggak ada. Nggak ada kontrol. Dan dulu kan relawan itu mengajak ya untuk mendukung orang yang dia support itu, interaksinya langsung fisik kan. Jadi jumpa darat istilahnya. Di era medsos sekarang ini jalan itu yang ramai ditempuh. Pertama nggak butuh biaya, ya kan? Biaya pulsa doang. Biaya pulsa doang, gitu kan? Udah gitu ngirimnya di kafe yang ada internetnya lagi kan? Paling ini remason lah, beli remason dikit. Kayak gitu-gitu, dan ada unsur gimmicknya segala macam kayak gitu. Nggak pakai kos, lalu bisa dilakukan di mana saja, dan seringkali juga mengekspresikan sesuatu yang lebih original dirinya. Jadi kalau orang menggunakan jarinya untuk mengatakan sesuatu, itu lepas dari pesan yang disampaikan, pada yang sama juga menjelaskan karakter personal orang yang ngirim itu. Dari mulai yang suka marah-marah, suka yang sok pinter, macam-macam kayak gitu. Tapi itu ya biasa saja. Kayak Buya kan lama jadi konsultan politik, Bu. Ada nggak pengalaman Buya gitu ya, bagaimana sebenarnya relawan yang efektif gitu ya, atau mengelola atau membentuk relawan yang efektif supaya itu bisa mendukung kandidat, paling tidak ada efek elektoral secara positif. Ya pertama gini, tugas relawan itu kan mengajak orang lain, ya kan, untuk memilih dan berpikir seperti yang dia miliki, ya kan. Artinya dia harus punya kemampuan
menginfluence, influencer kan. Karena itu relawan ya, dalam kadar tertentu dia juga harus punya unsur ketokohan. Oke. Gitu kan. Jangan cari relawan yang orang bermasalah. Iya kan? Iya. Bagaimana dia mengajak orang lain wong dia sendiri dibenci di lingkungannya gitu kan. Betul. Jadi relawan adalah terdiri dari individu ini yang quote and quote ya sedikit banyak punya unsur kemampuan mempengaruhi yang lain lah ya kan. Kalau di wilayah yang terkecil kira-kira tokoh lah. Iya ya tokoh-tokoh gitu dengan kadernya masing dan tingkatannya masing-masing ya. Harus ada unsur ketokohan ya. Harus ada unsur kemampuan untuk mengajak yang lain. Entah menggunakan pikirannya, entah menggunakan wibawanya, entah menggunakan macam-macam hal. Menggunakan duitnya juga nggak? Biasanya relawan nggak punya duit. Oke. Terus apa gimana lagi, Bu? Iya ya kayak gitu-gitu. Jadi itu efektif. Jadi makanya terus banyak sekali kan capres pada berkunjung ke tokoh-tokoh. Ya. Oh ya kan? Itu konteksnya itu. Iya. Karena dia berharap dapat berkah elektoral. Kalau umpamanya seorang ulama atau tokoh tertentu simpati pada figur tertentu, kan bukan dianya saja yang diinginkan. Kalau dianya kan cuma satu orang. Jamaahnya juga. Jamaah lingkungannya, radius pengaruh dia itu, oh ya kan, terinfluence gitu, kayak gitu. Karena salah satu preferensi orang melakukan pilihan, terutama pada orang yang tidak punya informasi apa-apa tentang kandidat, dia mengikuti tokohnya. Iya kan? Betul. Entah itu RT, entah itu tokoh agama, ustadz gitu kan. Tukang ngawinin orang, bukan tukang ngawinin. Penghulu, ya kan? Kalau di desa kan tokoh itu, ya kan? Tukang sunat mungkin gitu kan. Di lingkungan terbatas. Artinya sedikit banyak dia punya jamaah yang bisa dipengaruhi, kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi gunanya relawan adalah karena dianggap punya kemampuan mempengaruhi di sekitarnya, kayak gitu. Tentu sekarang tidak dalam pengertian fisik ya, karena pengertian tokoh tradisional itu kan semakin punah, semakin sedikit gitu kan. Yang muncul kan sebetulnya tokoh-tokoh maya, dunia maya. Orang tidak pernah kenal siapa dia, tapi pengaruhnya di media sosial besar sekali, gitu loh kan. Betul. Kayak gitu. Jadi lebih impersonal, gitu. Itu juga bagian dari relawan yang harus ditimbang ya, untuk membuat pengaruh di lingkungan yang lebih terbuka kayak gitu. Nah, dalam konteks pertandingan politik, ini relawan ini berbarengan dengan unsur partai, dia itu melakukan kegiatan atau seharusnya terpisah, Bu? Harusnya terpisah. Ya, terpisah dalam pengertian kayak gini. Kadang-kadang hubungannya juga tidak selalu damai itu antara relawan dengan partai ya. Karena partai kan biasanya cenderung agak posesif terhadap kandidatnya, ya kan? Karena itu kader saya. Secara resmi partai kami yang mengusung segala macam kayak gitu. Ada unsur posesif. Sementara hubungan relawan dengan kandidat itu agak longgar karena nggak ada hubungan administratif, nggak ada hubungan kelembagaan kan, segala macam. Nah itu biasanya di lapangan mereka seringkali tidak cocok cara kerjanya, ya kan? Dan ini harus agak hati-hati karena kalau umpamanya fungsionaris partai itu cukup pintar ya, cukup mengerti, tidak egois, tidak terlalu posesif ya. Mestinya kolaborasi bagi tugas kayak gitu kan. Jangan mendikte cara kerja relawan sesuai dengan inginnya partai karena partai punya tujuan yang berbeda selain juga memenangkan ini. Relawan bisa beragam caranya ya. Bisa. Kayak gitu-gitu. Sebab kalau umpamanya partai terlalu posesif, ya, mendikte cara kerja relawan dan seterusnya, gue gak punya kepentingan apa-apa. Urusan lu apa? Urusan lu apa? Ya udah kalau lu nggak mau gue pergi. Dia bisa melakukan pindah ke kandidat lain, rugi nggak tuh partai? Atau gue golput aja deh. Golput aja deh, kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau para fungsionaris partai di mata relawan, mereka harus melakukan itu karena mereka punya kepentingan, entah sebagai caleg, ya kan, entah sebagai apa dan seterusnya, gitu kan, kayak gitu-gitu. Karena itu hubungan ini unik ya, antara institusi partai pengusung presiden dengan relawan yang tumbuh dari bawah, kayak gitu. Karena preferensi mereka beda, gitu, ya kan. Partai cenderung melihat dua keuntungan sekaligus yang mau diambil, capresnya menang dan partainya besar, syukur dia jadi anggota legislatif, jadi komisaris macam-macam kan. Jadi relawan kan setelah menang dilepas. Jadi kira-kira gini, celakalah partai-partai yang mencoba mendikte relawan. Gitu. Nggak bisa. Kalau mereka kabur gimana? Gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya tentu tidak segegabah itu ya partai.
tidak segabah itu. Tapi ini warning yang penting ya untuk mereka mengerti, karena relawan itu kan muncul musiman. Iya. Ya. Dan ada moodnya juga gitu kan, ada momentumnya juga, kayak gitu-gitu. Unik lah ya, unik. Itu menarik. Jadi itu tuh kira-kira pesan pentingnya adalah celakalah partai politik yang mencoba mendikte relawan. Karena relawan itu adalah bunga-bunga demokrasi. Dia lahir dari dirinya sendiri, kemudian berefek pada komunitasnya. Jadi, eling lan waspada.